Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan kesempatan kepada kita semua untuk terus belajar. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, serta kita semua selaku umatnya yang berharap syafaat di yaumul kiamah nanti. Pada video kali ini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Vene. Saya dari akuntansi reguler B. Di sini saya ingin membahas materi syariah yang sangat penting. Semoga dengan memahami dan mengamalkan ilmu ini, hidup kita menjadi lebih berkah dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Selamat menyimak. Materi yang akan saya sampaikan di video kali ini, yang pertama ada syariah, yang kedua syariat-syariat atau syar'u man qablana, dan yang ketiga ada sumber hukum Islam. Di sini ada pengertian syariah, yaitu syariah adalah sistem hukum dan panduan hidup dalam Islam yang berasal dari ajaran agama. Dalam bahasa Arab ya, syariah ini adalah jalan menuju sumber air. Dalam padang pasir Arab, sumber air adalah kehidupan. Jadi syariah adalah jalan yang jelas dan menetap membawa hakikat pada kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Hakikatnya berbeda dengan hukum buatan manusia yang hanya mengatur lahiriah. Syariah mengatur lahir dan batin serta hubungan hamba dengan Tuhan, yaitu ibadah maupun sesama manusia ataupun muamalah. Syariah mencakup aturan yang mengatur ibadah, hubungan manusia dengan Tuhan, seperti salat, puasa, dan zakat. Sedangkan muamalah adalah hubungan antar manusia seperti transaksi ekonomi, pernikahan, warisan, etika, dan moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Syariah adalah aturan-aturan yang berasal dari Allah untuk mengatur kehidupan manusia, agar manusia sesuai hidup kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun sumber-sumber ya, syariah memiliki 4 sumber utama yang telah disepakati. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua ada hadis atau sunnah, yaitu mencakup perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada ijma', yaitu kesepakatan penuh seluruh ulama mujtahid di suatu masa tentang suatu hukum setelah Nabi Muhammad wafat. Contohnya, keharaman narkoba karena memabukkan, meski tak disebutkan di dalam Al-Quran. Dan yang keempat ada qiyas, yaitu menanalogikan suatu kasus baru yang tidak ada nasnya dengan kasus lama yang ada nasnya karena kesamaan ilat atau alasan hukum. Contoh, memabukkan arak diharamkan karena liatnya memabukkan, maka semua minuman atau obat yang memabukkan seperti miras atau narkoba dikiaskan haram. Dan di sini ada syariat-syariat, yaitu syar'u man qablana, yaitu syariat ibadah, yaitu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah. Contohnya seperti salat, puasa, zakat, haji. Ciri-cirinya bersifat tetap, tidak berubah, harus sesuai contoh dari Nabi, dan tidak boleh dibuat-buat. Yang kedua ada syariat muamalah, yaitu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Contoh jual beli, pernikahan, warisan, hukum pidana jinayah, politik, dan pemerintahan. Ciri-cirinya lebih fleksibel, bisa berkembang sesuai zaman selama tidak melanggar prinsip Islam. Adapun dalilnya, ya di sini ada Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku." Dan juga ada di salah satu hadis sahih tentang ibadah ya. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat ya. Ini ada hadis Bukhari yang artinya ibadah harus mengikuti tuntunan dan tidak boleh diubah-ubah. Dan dari segi muamalah, contohnya ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang Allah berfirman, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Syariat Islam itu lengkap, ya, mencakup semua aspek kehidupan, terus adil menjaga hak manusia, fleksibel di sebagian bidang muamalah dan tetap di sebagian bidang ibadah. Syariah hadir untuk melindungi 5 hal pokok. Yang pertama, Hafiz ad-din, yaitu melindungi agama. Contohnya kebebasan beribadah, memerangi permurtadan. Yang kedua, ada untuk melindungi jiwa, ya, seperti hukum qisas untuk mencegah pembunuhan, larangan bunuh diri. Yang ketiga, melindungi akal, yaitu larangan khamar, narkoba, dan mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Yang keempat, melindungi keturunan, mewajibkan pernikahan legal, nikah siri tanpa catatan di negara tidak sah, dan secara hukum di negara Indonesia, mengharamkan zina dan LGBT. Yang kelima, melindungi harta, larangan mencuri, korupsi, merampas hak orang lain, dan riba. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran, sumber hukum pertama yang paling utama, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Contoh perintah yang ada di dalam Al-Quran yaitu ada perintah sholat, larangan zina, dan juga menjelaskan tentang hukum warisan. Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis atau sunnah Nabi Muhammad. Sumber kedua adalah hadis atau sunnah, yaitu segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis ini berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih umum, merinci hukum, serta menetapkan hukum yang belum disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Apa sih fungsinya hadis terhadap Al-Quran? Yang pertama yaitu mempertegas hukum Al-Quran. Yang kedua, menafsirkan, menjelaskan ayat Al-Quran lebih rinci. Yang ketiga, menetapkan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Terus kedudukan sunnah ini terhadap sumber hukum Islam yaitu wajib diikuti karena perintah Nabi sama dengan perintah Allah. Sumber hukum yang ketiga yaitu adalah ijma, yaitu kesepakatan para ulama setelah dalam menetapkan suatu hukum. Ijma menjadi dalil wafatnya Nabi yang kuat karena umat Islam tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Contohnya adalah kesepakatan ulama tentang mengumpulkan Al-Quran dan kewajiban zakat. Dan sumber hukum Islam yang keempat adalah qiyas, yaitu menetapkan suatu hukum masalah baru dengan cara membandingkannya dengan masalah yang sudah ada hukumnya di dalam Al-Quran atau hadis, berdasarkan kesamaan sebab, yaitu ilat. Contohnya adalah narkoba yang dikiaskan dengan khamar karena sama-sama memabukkan, sehingga hukumnya adalah haram. Kesimpulannya, syariah adalah aturan hidup dalam Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia, mencakup ibadah, muamalah, akhlak, dan hukum sosial. Syariat-syariat Islam menunjukkan bahwa ajaran Islam itu lengkap dan seimbang, meliputi ibadah yang bersifat tetap serta muamalah yang lebih fleksibel sesuai perkembangan zaman. Semua aturan tersebut bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun sumber Islam berasal dari Al-Quran sebagai pedoman utama, hadis sebagai penjelas, serta ijtihad ulama melalui ijma dan qiyas untuk menjawab persoalan baru. Dengan demikian, syariah bukan hanya aturan hukum semata, tetapi sistem hidup yang menyeluruh dan bertujuan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Mungkin sekian dari saya tentang mengenai materi-materi yang dijelaskan selama mata kuliah syariah di semester 1 ini setelah UTS. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dan semoga dapat membawa keberkahan serta kebaikan untuk kita semua. Saya akhiri, mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.